Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Viral pernyataan menohok dari Gibran Raka Buming Raka yang mungkin karena sudah sangat gerah dengan celotehan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3, di mana dalam proses ber-MK ada satu tuntutan yang memang sangat tidak masuk akal, di mana mereka akan meminta pemilihan presiden kembali tanpa melibatkan paslon nomor urut 2. Itu memang satu hal yang malpraktek saya kira di dalam proses perundang-undangan kita, sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Sehingga kemudian Gibran mengatakan ya memang kalau diulang lalu kalah diulang lagi. Nah, itulah pernyataan monohok yang saya kira kalau ini ditonton oleh paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 akan semakin kepanasan. Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menanggapi soal gugatan yang dilayangkan oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Gibran, apakah jika pemilu diulang lalu jagoannya kalah, apakah pemilu akan diulang lagi hingga menang? Adanya permintaan kualifikasi terhadap pemilu ini. Dua paslon 1 dan 3. Ya, dari paslon 1, paslon 3 ada jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya sudah ada jalurnya masing-masing, monggo. Ya. Minta pemilu. Sesuai Iya monggo. Diproses saja melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Tapi minta pemilu ulang, Mas, relevan nggak sih, Mas? Meminta pemilu ulang itu relevan nggak? Ya monggo, itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh calon wakil presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka ketika disambangi wartawan di Solo. Jelas pernyataan ini sangat menohok, dan siapa saja dalam posisi Gibran saya kira akan melakukan hal yang sama, karena memang mereka yang lagi mengusung ke MK ini seperti orang yang tidak waras semua. Jadi muatan-muatan hukumnya itu saya kira di luar batas perundang-undangan yang ada. Di MK itu adalah sengketa hasil pemilu, sementara yang dia persoalkan adalah pada saat prosesnya. Kenapa pada saat proses? Kalau itu dianggap sebagai malpraktek aturan, tidak dilaporkan memang ke Bawaslu atau PT UN. Saya kira itu jalurnya jelas di sana. Kalau orang sudah masuk dalam kompetisi ditetapkan dan tidak ada yang mempermasalahkan itu. Apalagi saya kira memang sudah sesuai dengan konstitusi yang ada, terlepas dari polemik yang terjadi pada saat proses pencapresan kala itu ya. Dan intinya paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 saya kira memang tidak dewasa di dalam proses berdemokrasi. Dia hanya siap menang tapi tidak siap kalah. Beda dengan pernyataan-pernyataan mereka pada saat menang di Pilgub, baik itu Pak Anies yang menang di DKI, Quick-Count saja dia percaya. Begitupun juga Ganjar Pranowo. Bahkan Ganjar Pranowo lebih gila lagi, saat itu kan melakukan deklarasi 2 kali. Deklarasi berdasarkan Quick-Count dan deklarasi berdasarkan penetapan KPU. Nah, ketika misalnya dia kalah dalam proses pertarungan kali ini, dia tidak mau menerima kekalahannya. Itu sangat kanak-kanakan dan sangat tidak beretika. Jadi kalau mau dibanding-bandingkan antara etika kedua paslon ini dengan Gibran Raka Buming Raka, saya kira lebih beretika Gibran Raka Buming Raka ya ketimbang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang cenderung barbar di dalam menanggapi hasil Pilpres kali ini. Saya kira demikian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.